Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami sayangi, dan kami muliakan selalu Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinatu arsyih wa midada kalimati. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa man tabi'ahudah wa rushdah bil akhlaqil karimah wa bikulil uswah al hasanah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya merasa berbahagia sekali. Sudah agak lama kayaknya ya Mas Firman ya, hampir setahun lebih saya tidak membersamai kajian Ahad pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Mungkin karena kesibukan kami juga dalam satu hari bisa 3 sampai 7 acara dalam satu hari. Karena memang saya dari kecil dibesarkan melalui wakaf. Dan saat ini saya juga selalu mengabdikan waktu saya untuk membesarkan wakaf. Alhamdulillah kita pagi hari ini bermajelis bersama menikmati suasana-suasana surgawi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Insya Allah sudah hafal semuanya. Kita sering-seringlah merasakan, menikmati suasana seperti ini, di mana itu adanya di hilaquz zikri, dalam halakoh-halakoh, dalam majelis-majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid, di musola, di kelas, di rumah-rumah, di pengajian-pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa bertemu, merasakan suasana-suasana surgawi, karena selalu dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah kepada kita semua. Insya Allah rasanya pasti berbeda dan bisa dinikmati, tidak bosan-bosan. Di masjid, di musola, di sini kita masuk, belum ngapa-ngapain, Bu. Baru masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli. Baru masuk, belum mulai apa-apa, belum sholat, belum. Sudah merasakan ketenangan itu. Apalagi sholat, apalagi itikaf, apalagi kita bermajelis bersama, dan lain sebagainya. Terus menerus seperti itu kita sedang memberi makan ruhani kita. Karena setiap bagian dari diri kita butuh makanan. Akal kita butuh makanan berupa ilmu. Perut kita butuh makanan berupa nutrisi. Jiwa kita butuh makanan berupa zikir-zikir yang kita lantunkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita. Kita sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setiap pergantian aktivitas itu tidak boleh lepas dari zikir. Baru bangun tidur sudah disuruh berzikir apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jalan lagi ke kamar mandi, sebelum masuk berdoa, masuk lagi. Terus dari aktivitas bangun tidur sampai tidur, lidah kita selalu basah. Bukan basah karena gorengan, bukan basah karena tempe kemul dan lain sebagainya, tapi karena basah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, insya Allah peluang kita bermaksiat melalui lisan itu lebih kecil. Ya, majlisul ghibah warasan rasanya itu menjadi lebih kecil peluangnya karena kita sudah sibuk terus dengan itu. Berucap yang kotor-kotor menjadi lebih kecil peluangnya karena sudah terbiasa sibuk. Sudah menjadi kebiasaan, habit, refleks, melekat menjadi akhlak yang melekat. Akhlak itu melekat dalam tabiat seorang muslim. Kalau sudah seperti itu, refleks itu Ibu. Kesandung apapun yang terucap langsung Masya Allah atau Astagfirullah. Sudah refleks itu. Memang seperti itulah kita diajarkan oleh Nabi kita. Dari hal-hal yang kecil terakumulasi, rutin menjadi hal yang besar, melekat kuat di dalam diri kita. Sholawat dan salam kita sanjungan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Man sholla alaiya wahidatan, kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi ashron. Kita bersolawat sekali dibalas oleh Nabi
10 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali bersolawat pada nabinya. Padahal kalau kita WA belum tentu dibaca, belum tentu dibales, apalagi di grup, saking banyaknya grup, di scroll lewat aja. Tapi sholawat pada Nabi nggak pernah terlewat. Nggak pernah Nabi cuman merid doang sholawatnya. Pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sanjungkan selalu di setiap waktu sholawat kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pagi hari ini kita belajarnya berat ini, Bu. Nah, tapi kita coba menyampaikan dengan cara-cara yang ringan. Karena memang mencari ilmu itu berat. Saking beratnya, man kharaja fi thalabil ilmi, kata Nabi, kana fi sabilillahi hatta yarji'. Makomnya itu seperti jihad di sabilillah, di jalan Allah. Dulu waktu saya kecil, saya membaca hadis itu ngapalin itu ya, biasa aja. Ya, karena masih kecil. Ya. Semakin kita berumur, semakin beranjak dewasa, kita semakin memahami betapa Nabi SAW menyampaikan pentingnya hadis ini karena memang berat. Ibu-ibu datang ke sini, ada yang naik angkot tadi di belakang saya, ada yang naik angkot, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Ini di Wonosobo, yang masih udaranya sejuk, jalannya nggak macet, penduduknya belum sepadat. Bayangkan kalau di Jakarta mau ngaji itu, naik motor macet-macetan, panas nggak kehujanan, hujan nggak kepanasan, ya naik motor. Naik angkutan umum uyel-uyelan, berdiri jam segini itu udah penuh, naik mobil macet. Pokoknya perjuangannya luar biasa. Biaya, waktu, tenaga, pikiran, itu baru ngaji. Apalagi yang nyantri. Zaman dulu dari Sumatera nyantri ke Jawa, jalan kaki berbulan-bulan, diantar ayah atau ibunya, sampai di kiainya, dibekali kain kafan. Saya pasrahkan anak saya untuk belajar di sini, menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi santri yang solihah. Bagaimana tidak fisabilillah. Maka hari ini kita belajar tentang apa yang rutin kami lakukan juga setiap hari, bagaimana kita membangun generasi berkemajuan untuk membangun ekosistem kebaikan. Ekosistem itu bahasa sederhananya lingkaran kebaikan, dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, dari satu manfaat ke manfaat yang lain. Saya pernah menyampaikan di masjid ini, min alamati qabuli hasanatun ba'daha. Salah satu tanda diterimanya amal baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita mudah berbuat kebaikan yang lainnya. Ya. Jadi kita mencari tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah atau tidak itu ada tandanya. Apa? Kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat kebaikan selanjutnya, kebaikan yang lainnya, kebaikan yang belum kita lakukan. Terus-menerus seperti itu. Pun juga dengan sayyi'ah atau keburukan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun ba'daha. Kadang orang berbuat maksiat, berbuat kejahatan itu di Allah berikan ganjaran di dunia berupa mudah melakukan kejahatan atau kemaksiatan yang lainnya. Coba-coba minum alkohol, awalnya yang berapa persen, nanti akan nambah lagi. Coba-coba judi. Kalau anak-anak sekarang online itu, wah coba-coba main slot. 10.000, 20.000, lama-lama akan 10 juta, 20 juta. Maka mari kita introspeksi diri, apakah perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah Allah menghukum kita dengan kejahatan demi kejahatan, maksiat demi maksiat? Kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Masing-masing kita lebih tahu di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan sedikit berbincang, kita akan belajar bersama, terutama nanti terkait dengan adik-adik kita, anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang. Karena yang hadir di sini juga saya yakin berbagai usia, guys. Ada yang seumuran ayah atau ibu saya, ada yang seumuran mbah-mbah saya,
Ada yang seumuran saya atau adik-adik bahkan mungkin anak-anak kita. Maka kita harus memikirkan juga bagaimana kita mewariskan kebaikan untuk generasi yang akan datang. Ada sebuah pepatah Arab dari ulama, ini bukan hadis, tetapi ini sangat berkesan bagi kami, terutama saya juga. Inna syabab, sesungguhnya syabab, masa muda. Wal faragh, kekosongan. Kosong di sini yang paling berbahaya adalah kosong waktu, kekosongan waktu. Ditambah kekosongan ilmu, kekosongan hati, kekosongan akhlak dan lain. Wal jidata. Jidah itu artinya dari kata-kata wau jim dal dal asal katanya. Wujud, maujud artinya dia punya banyak hal, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya saldo rekening yang baik dan sebagainya. Ketika tiga hal ini berkumpul dalam seseorang, jidah asyabab dulu, masih muda, ganteng, cantik, sehat, kuat, bugar, lincah. Faragh, tapi waktunya kosong, ilmunya kosong, akhlaknya kosong, hatinya, zikirnya kosong. Wal jidah, tapi banyak uang, banyak saldonya, banyak sangunya. Mafsadatun lil mar'i, itu akan menjadi mafsadah, menjadi kerusakan yang polna menelah bagi seseorang, lil mar'i ayyam mafsadatin. Ketika tiga hal ini berkumpul dalam seorang anak kita yang masih muda, lincah, kuat, banyak duit, banyak sanggup, tapi waktunya banyak kosongnya, itu insya Allah biasanya banyak kerusakan yang ditimbulkan, minimal bagi dirinya sendiri, atau bagi keluarganya, atau bahkan merepotkan dan menyusahkan orang banyak. Ya. Ganteng, muda, kaya, naik Rubicon, ya. Apa yang terjadi kalau waktunya kosong, hatinya kosong, otaknya kosong? Saya sedang tidak menyindir, ya, orangnya nggak ada di sini. Tetapi ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana seharusnya kita mewariskan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Ya. Kalau kaya, muda, lincah, waktunya kosong, tapi nggak punya duit, nah itu juga menimbulkan kerusakan, tapi nggak separah ini. Paling nyuri, merampok, judi, dan sebagainya. Sama saja, tapi intinya adalah bagaimana agar masa muda dengan segala potensi keuangan, potensi keilmuan, bakat, dan apapun yang dimiliki oleh seorang generasi yang masih muda itu tidak dibarengi dengan yang saya tandai warna oranye itu, faragh. Jangan sampai dibarengi dengan kekosongan. Entah minimal jangan sampai kosong waktu. Harus produktif anak. Itulah kenapa Bapak Ibu semuanya kalau mungkin ada yang menyekolahkan atau memondokkan putra-putrinya di boarding school atau di mualimin atau di pondok modern atau di yang lain-lain, mungkin lihat jadwal kegiatannya aja pusing ya Bu. Pernah lihat jadwal kegiatan putra ya? Jam 3 udah bangun subuh, lanjut lagi. Kayak ngelihat jadwalnya Bapak Ibunya pusing, anak saya makannya gimana, nanti mandinya antri enggak, kalau sakit gimana ya. Itu dalam rangka ini, supaya dari kecil sampai dia dewasa, dia tidak terbiasa nyaman dengan faragh, dengan kekosongan waktu. Sehingga dia terus mengisi waktunya, dan mau nggak mau dia terdidik mengisi hatinya, mengisi pikirannya dan akalnya, termasuk mengisi dompetnya dengan cara yang halal. Mengisi hidupnya itu penuh dengan isi-isi yang bagus, yang berkualitas, produktif dari kecil. Bahkan dari kecil. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Nah, ini ada hadis yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengarnya, dan mungkin sudah banyak juga yang hafal, karena kita akan membahas satu poin saja dari hadis ini. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adam," kita semua ini pasti akan mati. Saya juga akan mati, nggak tahu kapan. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini akan mati sebagai ibnu Adam. Ketika kita meninggal, inqata'a anhu amaluhu. Kita sudah tidak punya tambahan saldo amalan lagi. Ketika kita meninggal nanti, sudah mandek amalnya, nggak ada tambahan lagi, kecuali
illa min salatatin, kecuali ada 3 peluang investasi yang masih bisa kita harapkan untuk kita nambahi saldo kita di alam kubur kita nanti. Kita sudah mati tapi pahala masih terus mengalir. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah yang jarin, jaroyat jeriyah itu artinya berlari. Jariyah itu pahalanya itu nggak cuma jalan, lari. Mengalir terus-menerus karena dia mengalirkan kebaikan bagi orang-orang yang masih hidup, sementara kita yang menanamnya sudah meninggal. Lari ke kita pahalanya. Itu berupa sedekah jariyah atau bahasa sederhananya wakaf. Ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, kita menanamkan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh orang lain. Bapak Ibu ngajari putra-putrinya ketika kecil, anak kita itu unik dan Al-Quran memang mukjizat. Sehingga anak kita belum baca, sudah bisa kita ajari menghafalkan apa? Al-Fatihah. Ngerasakan betul Bapak Ibu? Anak kita belum bisa baca tulisan apa-apa, tapi sudah bisa kita ajari menghafalkan Al-Fatihah. Mereka menghafalkan yang kita ajarkan itu, selama dia nanti dipakai sholat, dipakai untuk ngaji, dia melafalkan itu setiap waktu, kita juga dapat transferan pahala itu. Atau ke orang lain pun sama. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh, ada syaratnya. Kalau punya anak tapi nggak soleh, itu bahasa keuangannya investasi bodong. Karena apa? Dia anak hidup, orang tuanya sudah meninggal. Tapi dia tidak punya efek yang bermanfaat buat orang tuanya yang sudah meninggal. Doakan nggak pernah, jangan-jangan ingat aja nggak pernah. Belum kering kuburan orang tuanya, auladnya, anak-anaknya udah sibuk membagi-bagi. Nah, udah rebutan sertifikat yang ini, deposito yang ini, mobil yang ini. Waliyahudzubillah min dzalik. Tapi banyak kasus seperti itu. Karena saya juga sering harus jadi perantara menyelesaikan kasus-kasus itu. Bahkan rebutan tanah yang kadang di atasnya sudah ada masjidnya. Tegaannya masjidnya mau dijual. Karena masih di atas tanah waris. Mungkin waktu belum COVID, belum butuh duit, habis COVID duitnya habis. Enggak peduli, yang penting nemu sertifikat orang itu. Nah ini apakah kita mau generasi kita yang akan datang mewarisi hal-hal seperti itu kan? Kita masih hidup, kita masih bisa melihat. Ketika sudah meninggal, mau gimana lagi kita? Maka anak yang soleh, ini harus kita upayakan betul. Tapi hari ini kita akan membahas hanya yang pertama saja. Tentang sedekah jariyah atau wakaf yang terus mengalir pahalanya bagi kita semua. Nah, ada satu riset yang unik ini Bu di tahun 2022. Generasi kita yang muda, kalau saya ini kan masih milenial, Mas Firman masih milenial ya. Generasi milenial itu kayaknya merasa masih muda, padahal udah tua gitu. Bagi adik-adik kita yang kelahiran tahun 2000, 2005, 2003 itu mereka sudah nggak milenial lagi, udah lebih muda lagi, zilenial atau Gen Z sebutannya. Ada suatu hasil penelitian yang unik, ini bisa dilihat di sini. Anak-anak adik-adik kita yang lulusan atau lahiran tahun 2000, saya umurnya sekarang 20, 21 tahun, sudah mulai kerja, fresh graduate, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, dan sebagainya. Ketika mereka mendapatkan gaji pertama, itu disurvei, uangnya buat apa sih? Yang pertama 53,4% menjawab, uangnya semua dikasihkan ke orang tuanya. Masya Allah. Jadi adik-adik kita yang kita anggap mentino keming dolanan HP gitu ya, setiap hari nunduk gini, sibuk. Kegiatannya itu jauh dengan zaman kita kecil dulu. Gitu. Kayaknya unik-unik gitu. Ternyata ketika mereka mendapatkan gaji pertamanya, 53,4% di antara mereka menjawab, semua gaji saya yang pertama saya kasihkan ke orang tua saya. Yang kedua, nah ini biasa. Beli barang yang diinginkan, dapat gaji pertama, beli HP, nyicil motor, beli ini yang kedua. Ada 43,8%. Yang ketiga 42,5% di antara mereka, karena bisa menjawab lebih dari satu ya. Itu udah gaji pertamanya ditabungkan. Ini juga pertanda bagus bahwa anak-anak kita, adik-adik kita itu juga mulai terdidik
untuk men-saving uangnya, menyimpan, menabung untuk masa depan, bukan hanya dirinya, tapi bahkan memikirkan orang tuanya. Yang keempat, traktir keluarga. 20,6% anak-anak kita ketika dapat gaji pertama, itu ngajak bapak ibunya, keluarganya ke rumah makan. Kayak Wonosobo kemana, Bu? Ini ibu-ibu pasti hafal ini. Oh, Kelapa Gading, Bu. Oh, kelapa hijau. Terus mana lagi? Yang kelima, nah ini juga unik dan harus kita syukuri. Meskipun cuma 20,6%. Dari mereka semua gaji pertamanya itu 20,6% itu menjawab disedekahkan. Karena gaji pertama itu dianggap ini sangat berkesan, sangat berkah, saya sedekahkan aja semuanya. 20,6. Nah, yang terakhir baru 9,6% naktir teman, naktir temannya, naktir teman sekantor dan sebagainya. Tapi ini menjadi kesyukuran bagi kita bahwa seperti apapun keadaan kita, zaman yang serba cepat, serba menantang, serba luar biasa tantangannya seperti ini, kita masih punya harapan di pundak anak-anak muda kita, anak-anak kita, adik-adik kita, generasi-generasi kita yang akan datang. Mereka lahir di masa yang jauh berbeda dengan kita. Nun sewu, bapak-bapak pertama belajar HP tahun berapa, Pak? Nah, HP-nya HP apa? Masih Nokia jadul sing kalau dilempar tuh nggak rusak gitu. Nah, sementara anak-anak kita sekarang, anak saya umur 2-3 tahun misalkan, nggak usah diajari itu udah bisa. Komputer, laptop, HP, nggak usah diajari karena lingkungannya memang sudah lain. Ya mereka pasti akan bisa, nggak bisa dicegah-cegah. Oh, nggak usah megang HP, nggak usah megang laptop. Hidupnya sudah di zaman yang berbeda. Yang bisa adalah kita arahkan bakat mereka supaya tidak salah. Jadi maka kita bersyukur nih dengan hasil-hasil data-data seperti ini, meskipun tentu tidak 100% akurat, tetapi setidaknya mewakili. Kan senang ya, mungkin bisa dibuktikan nanti, bisa ditunjukkan nanti file saya ini. Nanti kamu gaji pertama kerja mau buat apa? Nah, ini. Maka di sini kita belajar sedikit tentang bagaimana Nabi mewariskan salah satu ilmu yang paling berharga dalam peradaban Islam, yaitu tentang sedekah jariyah atau wakaf. Saya sangat senang menyampaikan tentang hal ini karena saya juga dibesarkan melalui wakaf. Saya SD itu dapat beasiswa, SMP alhamdulillah beasiswa. Tapi dari negara. Mulai SMA kelas 2 saya dapat beasiswa dari wakaf full sampai selesai kuliah. Bahkan beasiswanya nggak cuma SPP, uang-uang SKS, uang-uang makan, listrik, air, sampai motor, mobil pun disediakan. Dari hasil pengembangan wakaf. Kemudian kita jadi belajar di situ dan kita ajarkan juga ke orang lain di Muhammadiyah dan di tempat-tempat yang lain. Maka kita belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengajarkan untuk mewakafkan, beliau mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Kemudian kebun-kebun kurma, bahkan dikasih nama itu kebun-kebun kurmanya itu ada A'raf, Sofiyah, Dalal, Barqah dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dapat tanah di Khaybar. Tanahnya bukan tanah yang ecek-ecek, yang subur, strategis, keren, yang nek ditanduri itu panennya insya Allah bagus. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, minta fatwa, minta nasihat tentang tanah ini mau diapakan. Kata Nabi, ka in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu berkenan, wahai Umar, kalau engkau mau, kau wakafkan tanahnya dan kau sedekahkan hasilnya dari tanah itu. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Walayu habu, tidak boleh dihibahkan, walayu bak, tidak boleh dijual pokok wakafnya, walayuros, dan tidak boleh diambil oleh ahli warisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu juga salah satu ajaran Nabi Muhammad dan terus-menerus dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang lain termasuk yang sangat terkenal kisahnya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh pernah berkunjung ke Bi'ru
Utsman ibnu Affan. Ada sumurnya sahabat Utsman bin Affan yang masih ada sampai sekarang. Dan kalau saya nggak salah kutip, beliau masih punya rekening di bank atas nama Utsman bin Affan, hasil dari pengembangan wakaf beliau yang tahun berapa Ibu? Sudah 1.500 tahun. Kita rekening dari tahun berapa ya, kadang nggak nambah-nambah itu isinya. Nah ini beliau nambah terus rekeningnya, mengalir. Orangnya udah meninggal, amalnya masih berjalan terus. Kisahnya yaitu ketika ada umat Islam di pertama kali hijrah, nyari air kan susah. Ada sumur dikuasai oleh orang Yahudi. Kalau mau ngisi harus bayar. Sementara umat Islam ketika itu belum banyak uang. Bisa jadi satu ember dibagi-bagi untuk banyak rumah. Sehingga Nabi bersabda, memanggil para sahabat, sehingga diriwayatkan dari sahabat Utsman, unsyidukum billahi la ilaha illa huwa. Aku nasihatkan kepada kamu demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man yabta'u bi'ir rumah, sumur rumah namanya, sumur rumah. Ghafarallahu lahu. Siapa yang bisa membeli sumur ini untuk umat muslim, maka ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan jaminannya surga. Ya. Fa'ata itu Rasulullah SAW fakultu qad ibta'tu bi'ir rumah. Datang pada Nabi menyampaikan sumur itu sudah saya beli ya Rasulullah. Waj'al hasiqayatal muslimin waj'al laka. Maka jadikanlah itu sebagai sumber air minum bagi umat muslim dan pahalanya buat engkau wahai sahabat Utsman. Beliau beli sumur itu nggak langsung dibeli semuanya, dibeli setengahnya. Setengahnya bukan sumurnya disigar gitu guys, Bu. Tapi karena sahamnya dibeli. Yang pertama 50%-nya isnaya syaro alfa dirhamin. 12.000 dirham. Itu kalau dirupiahkan banyak, Bu. Nggak tahu sampai berapa miliar itu. Setengahnya lagi masih punya Yahudi. Ketika jatah harinya Utsman yang berjualan, digratiskan semua bagi umat muslim. Wah, ngangsunya untuk yaumain, 2 hari. Sehingga ketika besoknya jatahnya Yahudi yang jualan, nggak usah beli. Kan masih punya stok pakai galon nenek sekarang ya. Zaman dulu belum ada galon. Akhirnya Yahudi kan stres. Waktunya dia jatahnya jualan, nggak laku. Akhirnya ya datang ke Utsman, dibeli aja lah semuanya. Saya udah capek, mutung. Nah, Yahudinya udah mutung. Akhirnya dibeli oleh Utsman dengan harga yang beda. Bukan isna asyaru alfa dirhamin lagi. Bukan 12.000 dirham lagi. Tapi tamaniyat alfi dirhamin. Cukup 8.000 dirham. 100% jadi sahamnya Utsman bin Affan diwakafkan untuk umat muslim sampai sekarang. Nah, berlanjut terus menerus, ini nanti dihafalkan ya, nama sumurnya sumur Rumah atau rumah. Nanti yang hafal, karena ini kayaknya agak ada yang jauh-jauh juga nih Bapak Ibu, saya kasih voucher Pertamax nih. Nah, buat isi bensin di SPBU Gontor nanti. Nah, ada 5 sama di sumur itu, terus jadi sumur bensin ya malah lebih. Ini sumur air ini. Lanjut lagi, ada sahabat-sahabat yang lain, dia mewakafkan kebun kurma kesayangannya. Jadi sahabat-sahabat dulu itu mewakafkan itu bukan yang jelek-jelek. Punya tanah 5, yang 1 di perengan. Wah itu yang diwakafkan. Yang diwakafkan yang paling perengan gitu. Minta dibangunkan pesantren, wah dibangunkan macam-macam. Ini mau wakaf tapi merepotkan ini. Berbeda dengan sahabat-sahabat zaman dulu. Kalau punya 5 tanah yang strategis, yang paling strategis itu yang diwakafkan. Punya 5 kebun kurma, mana yang paling subur, itu yang diwakafkan. Ya, ini kan kaitan dengan iman ya Bu ya. Zaman sekarang kira-kira masih ada atau enggak? Masih, dan insya Allah banyak. Kenapa? Karena saya ketemu langsung. Kenapa ketemu? Karena kita lah memang niatnya mencari orang-orang yang seperti itu. Kalau dalam hati kita udah, wah susah nih nyari orang yang kayak gini-gini. Ya susah. Tapi kalau niatkan kita ketemu, insya Allah ketemu. Guru saya, misalkan suami istri, suaminya wakaf sendiri untuk pesantren seluas 17 hektar. Istrinya wakaf sendiri, karena nggak mau kalah sama suaminya. Gitu. Seluas 8 hektar kalau nggak salah. Dan ketika mewakafkan untuk pesantren, nggak mau wakaf cuma tanah, karena dia merepotkan. Kan. Saya nggak mau merepotkan yang saya wakafi.
Sudah ada kelasnya minimal, kamar mandi, asrama, masjid meskipun masih pakai kayak pendopo dan sebagainya, sudah bisa mulai dipakai. Nah, itulah kenapa di lembaga-lembaga wakaf yang sekarang mengelola wakaf bisa termasuk di Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu juga tidak sembarangan juga menerima wakaf karena pertanggungjawabannya juga sangat besar. Ya, sehingga wakaf-wakaf itu harus kita pastikan bisa produktif. Itu sahabat-sahabat itu nanti bisa di copy file ini karena banyak sekali. Berkembang lagi di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah. Wakaf kalau dulu hanya untuk fakir miskin hasilnya, itu sekarang berkembang lagi di zaman kekhalifahan setelahnya untuk membangun perpustakaan, membangun sekolah, menggaji guru, memberi beasiswa, bahkan menggaji tenaga kesehatan. Kalau zaman sekarang ya dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Ada lembaga yang mengatur wakaf khusus. Terus berkembang sampai ke zaman-zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ada Sodrul Wukuf namanya. Kalau sekarang di Indonesia namanya Badan Wakaf Indonesia. Di Muhammadiyah ada sendiri, di tempat kami misalkan di Gontor ada Badan Wakaf Gontor itu sendiri, dan lain sebagainya. Di Mesir juga seperti itu. Di masa dinasti Mamluk itu juga berkembang terus. Ini saya persingkat aja karena banyak. Di masa dinasti Fatimiyah, itu dibangun Universitas Islam yang besar tahun 996 Masehi. Belum tahun 1000. Sekarang kita di tahun berapa, Ibu? 2023. Di 2023, Bapak, 1000 tahun lebih universitasnya masih ada, berkembang dan bertambah besar sampai sekarang. Di Mesir namanya Al-Azhar. Itu wakaf dari zaman dinasti Fatimiyah sampai sekarang zaman Pak Sinten. Nah, zaman sekarang yang 2023, udah 1000 tahun lebih, universitasnya tumbuh terus berkembang dan aset wakafnya itu sudah sampai ratusan triliun bahkan. Ada suatu waktu bahkan negara Mesir itu minjem kas ke Universitas Al-Azhar karena saking banyaknya asetnya. Kenapa bisa banyak? Ya, karena memang wakaf itu lahir dari keikhlasan para wakifnya dan keteguhan para pengelola wakafnya. Sehingga manfaatnya mengalir. Orang-orang Indonesia, adik-adik kami, kakak-kakak kelas kami, tiap tahun ratusan diberikan beasiswa. Baru dari Indonesia, sementara dari seluruh dunia ada ribuan yang diberikan beasiswa. Itu baru satu perguruan tinggi. Di Arab Saudi ada lagi, di Indonesia ada enggak? Ada. Saya sendiri, saya termasuk penerima manfaatnya dari dulu. Kuliah itu cuma dikirimin cukup 300.000 buat beli pulsa aja. Yang lain sudah di cover semuanya melalui hasil-hasil wakaf. Dan itu yang saya lakukan juga untuk adik-adik kami dimanapun berada dengan mengembangkan wakaf-wakaf ini. Di masa Turki Utsmani juga sama. Nah, maka di sini saya ingin memberikan satu informasi juga bahwa di zaman sekarang wakaf itu tidak hanya masjid, musola, dan kuburan. Kalau dulu kan hanya itu. Karena memang memahami hadis Nabi juga man bana masjidan manallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid kata Nabi, Allah membangunkan baginya rumah di surga. Sehingga orang-orang Arab sampai sekarang pun masih kalau nggak wakafnya masjid nggak mau wakaf. Kalau saya mantep aja, selama itu melaksanakan sunnah Nabi tentang wakaf, apapun bentuknya mengalirkan manfaat untuk umat, insya Allah Allah sudah pasti memberikan balasan yang setimpal, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka ini di sini ini nanti juga ada yang bisa kita tanyakan. Yang pertama, bagaimana kita bisa berwakaf di zaman sekarang? Kalau dulu saya nggak kebayang kalau mau wakaf harus punya tanah yang sekian luasnya. Kalau mau wakaf harus punya, wah pokoknya orang-orang kaya lah yang bisa wakaf. Sementara kita di zaman sekarang dengan karya adik-adik kita, generasi-generasi muda yang sangat kreatif dan harus kita arahkan kreativitasnya ke arah yang baik itu tadi, kita bisa wakaf setiap hari sambil tiduran, megang HP, kita sambil makan siang, misalkan bisa. Ada teman-teman saya itu anak-anak kecil di Jogja, kita punya sekolahan TK sekelas Montessori itu kalau di kota.
Adik-adik kecil umur 4 tahun, 3 tahun, paling besar 5 tahun. Itu one day 1000 tapi berwakaf. Anak kecil umur 5-4 tahun sudah setiap hari berwakaf 1000. 1000. 1 bulan minimal 25.000 dia. Anak sekecil itu. Bukan nominalnya yang kita permasalahkan, tapi bagaimana membentuk akhlak seorang generasi muslim masih kecil terbiasa seperti itu tadi. Maka saya jadi nggak kaget ketika tadi ada hasil survei yang mengatakan kalau anak-anak muda itu gaji pertamanya buat ini. Karena memang kita merasakan sendiri. Dan hampir semua tim saya yang mengelola wakaf-wakaf ini adalah anak-anak muda. Anak-anak kita, adik-adik kita. Misalkan nih kita berwakaf, kemudian dikelola oleh Nadhir Wakaf. Ada yang diwujudkan dalam percetakan, tapi percetakannya aset wakaf. Hasilnya untuk para penerima manfaat wakaf. Berapa Bu hasilnya? 1 bulan itu Pak sampai rata-rata di atas 1 miliar net profitnya. Kalau pendapatannya dia tinggal kalikan aja, itu hanya net profit sudah dipotong pajak. Ada nih teman-teman yang suka ngopi, tempatnya tempat ngopi, coffee shop, tapi coffee shopnya wakaf, dikelola dengan manajemen wakaf, ada ahli-ahli kopinya. Kalau kita kan taunya kopi ini kapal api gitu, apa itu yang penting asal ngopi gitu. Sementara sekarang ini banyak perkembangan dunia itu nggak perlu kita lawan, tetapi kita fasilitasi, kita arahkan pada yang baik-baik. Ada kopi, tempat ngopi tapi aset wakaf. Hasilnya tiap bulan 10 juta, 15 juta masuk ke penerima manfaat wakaf. Ada yang di sektor energi, itu yang ini enggak ada. Oh ini. Ya, ini yang saya tandai ini di sektor energi. Ada SPBU wakaf. Saya buka di sini misalkan di Sidojoyo itu SPBU wakaf. Semuanya asetnya wakaf, hasilnya mengalir untuk para penerima manfaat wakaf. Baik santri, guru, ustadz, ustazah, ataupun yang lainnya. 100% masuk ke sana. Ada yang LPG, bahkan saya di sini sudah ada rancangan untuk membangun wakaf SPBU tapi listrik. Karena sudah mulai akan banyak mobil-mobil listrik, tetapi wakaf. Ada sektor pendidikan berbasis wakaf, perguruan tinggi kita yang berbasis wakaf, yang hasilnya nggak kemana-mana. Kembali lagi ke lembaga itu untuk memberikan beasiswa, memberikan subsidi, minimal subsidi. Kalau bisa bahkan beasiswa. Ada pertanian atau perkebunan. Ribuan hektar tanah perkebunan wakaf kita, bahkan hutan pun ada. Ada transportasi, ada properti, kuliner, bahkan ini medsos. Menurut saya Bapak kan punya HP semua, ya. Di HP-nya ada YouTube, ada macam-macam ya, Instagram, ada Twitter, Facebook dan sebagainya. Adik-adik kita sudah menjalankan itu. Yang saya sampaikan itu bukan hal yang melangit dan mengawang-awang. Kita sudah melakukan bersama anak-anak muda kita. Bagaimana medsos dikelola, menghasilkan 40-50 juta dalam 1 bulan, dan mereka senang. Senang bukan karena senang ngambil duitnya, enggak. Senang bisa menghasilkan uang dari pengelolaan wakaf untuk dikasihkan kepada adik-adik kelasnya, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada teman-teman sepantarannya yang enggak bisa sekolah karena uangnya kurang dan lain sebagainya. Mereka senang aja dapat itu. Anak-anak muda kita itu kadang unik. Dia belum punya rumah, beli rumah juga susah, tapi senang bangunkan rumah buat orang. Bikin program bedah rumah, bikin ini. Kita fasilitasi itu semuanya. Ada yang berupa layanan kesehatan, rumah sakit berbasis wakaf, bahkan IT, teknologi-teknologi canggih-canggih sekarang yang digunakan, disalurkan untuk wakaf itu juga sudah mulai banyak. Termasuk kami juga kemarin menanam modal perusahaan IT. Jadi ketika dia tiap tahun nanti dapat keuntungan, dibagi ke kami sebagai bentuk hasil wakaf, kami nggak ngambil uangnya, nah disalurkan saja kepada yang dapat beasiswa, yang dapat ini dan lain sebagainya. Ketika uangnya sudah ada, sudah menghasilkan sekian banyak, kita salurkan ke banyak lagi. Misalkan sudah terkumpul uangnya, salurkan dalam bentuk beasiswa di pendidikan. Sehingga minimal pendidikannya nggak mahal, menjadi lebih murah. Bukan karena menjadi turun kualitasnya, tetapi karena beban biayanya sudah ada yang
mengcover. Jadi sekolah itu tidak harus mahal juga, tetapi bisa tetap berkualitas dengan model-model pengembangan yang seperti ini, dan ini yang kami lakukan. Ya, kami buka perguruan tinggi di Jogja baru 1 tahun ini berbasis wakaf. Dari 34 angkatan pertama mahasiswanya, 27-nya beasiswa. Yang 7 yang enggak beasiswa. Dari mana sumber dananya? Ya dari hasil-hasil pengembangan seperti ini. Ada yang disalurkan di bidang kesehatan. Misalkan ada orang tidak mampu, tapi tidak bisa membayar BPJS-nya misalkan. Bisa ditutup dari situ. Di bidang keagamaan, di bidang kemasyarakatan, ke anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Yang penting uangnya bisa dihasilkan, bisa kita atur dengan amanah. Karena ibu-ibu pasti paham, Ibu. Mengatur keuangan itu paling susah ketika apa, Bu? Ketika nggak ada uangnya. Gitu. Mau diotak-atik seperti apa? Dengan ilmu keuangan yang paling canggih sekalipun, nggak ada uangnya, susah ngaturnya. Gitu. Maka bagaimana kita menghasilkan gerakan-gerakan seperti ini? Ketika ini dilakukan Bapak Ibu semuanya, dan ini kita banyak melibatkan anak-anak muda, ribuan orang terlibat, ribuan orang berdaya, ribuan orang menjadi sejahtera, dan ribuan orang mendapatkan manfaatnya. Ketika saya misalkan membuka satu SPBU, gitu, sudah berapa puluh karyawannya. Misalkan di Sidoarjo aja, ada total hampir 45 itu semua total karyawannya. Dengan gaji yang kita usahakan harus di atas UMK. Itu baru di satu titik. Belum misalkan buka kampus, buka ini. Semua berdaya dan hasilnya bisa kita alirkan ke banyak orang. Nah, dalam sistem seperti ini semua dapat berkah dan semua dapat kebaikan, mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan ilmu-ilmu baru berikut dengan ahli-ahlinya. Yang tadinya nggak tahu tentang energi jadi belajar tentang energi. Yang tadi taunya YouTube cuma buat nonton aja, tahu bagaimana YouTube menghasilkan uang untuk umat dengan cara yang benar dan halal. Tahu ini, tahu itu, ya semuanya jadi ada ilmunya sehingga menggabungkan 3 hal di dalam diri anak-anak kita. Yang pertama yaitu akhlak, yang kedua yaitu knowledge atau ilmu pengetahuan, yang ketiga yaitu skill atau kemampuan dia di bidang-bidang tertentu. Sehingga anak-anak kita punya kebanggaan dalam dirinya, sehingga waktunya kembali di yang awal tadi tidak kosong, penuh dengan hal-hal yang baik. Kenapa dia trek-trekan di jalan misalkan? Pakai motor beat ember gitu kan, yang beat knalpotnya di brong-brong gitu. Warbur, karena dia nggak punya sesuatu yang dia bisa banggakan selain itu mungkin. Bisa jadi salah kita itu. Karena tidak mengarahkan potensinya sehingga dia pengen punya kebanggaan ditampilkan kepada orang lain padahal nggak ada yang lihat juga gitu. Tetapi dia pengen punya itu. Ada yang ditato terus sebagainya karena dia pengen punya kebanggaan dengan itu. Kenapa dia mencari ke sini, ke situ, berlari ke sini, berlari ke situ? Karena tidak ada kebanggaan yang bisa dia tampilkan minimal untuk dirinya sendiri, Pak. Tapi kalau kita mengembangkan seperti ini dengan cara-cara seperti ini, anak-anak kita jadi pinter tentang printing, pinter tentang minimal pinter di dunia perkopian, pinter di dunia energi, di dunia keuangan, di dunia ada sesuatu yang melekat menjadi kebanggaan dia bagi dirinya sendiri, bukan untuk sombong, tetapi membesarkan hati. Oh, ternyata saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Minimal bermanfaat untuk 2 orang tuanya. Pulang itu disambut senyum bapak dan ibunya. Karena apa? Nggak nyusahi. Gitu. Pulang itu lihat anaknya seneng, Masya Allah. Ini kan dia ngelola wakaf yang kita buka ini, coffee shop gitu. Dia datang pulang, ditanya bapak ibunya, hari ini laku berapa cup nak? Wah baru buka, baru laku 10 cup. Itu juga yang satu ngutang. Wah itu udah kebanggaan sendiri. Membesarkan hati dengan cara-cara seperti ini, adik-adik kita menjadi produktif, waktunya nggak kosong. Karena waktunya nggak kosong, pikirannya sibuk, hatinya sibuk, fisiknya gerak terus, dia menjadi produktif, yang hal-hal yang nggak bermanfaat bisa dihindarkan. Sehingga karena ini saling berkaitan, satu yang lainnya juga saling membentuk ekosistem atau lingkaran kebaikan, insya Allah ketemunya juga orang-orang yang baik.
Ketika ngobrol di warung kopi, diskusinya itu nggak bahas yang aneh-aneh gitu. Bahasnya itu tentang bisnis, bahasnya tentang keuangan, bahasnya tentang pengajian, tentang beasiswa, tentang ini. Diskusinya itu. Di grup-grup juga obrolannya tentang itu. Grup WA-nya coba dicek itu ya. Semakin anak itu produktif, insya Allah grup WA-nya juga akan semakin keren. Nggak ada berita-berita hoax gitu ya. Kiamat sudah dekat, apalagi terus itu. Capek nanti anak-anak kita. Nah, dengan cara-cara seperti ini, insya Allah nanti adik-adik kita menjadi orang-orang yang mudah, lincah, kuat, punya banyak potensi, punya banyak ilmu, dan waktunya tidak farid, tidak kosong. Itu yang paling berbahaya ketika waktunya kosong. Maka terwujudlah wakaf-wakaf punya Muhammadiyah misalkan, wakaf-wakafnya punya teman-teman NU, wakaf-wakafnya yang disumbangkan oleh Badan Wakafnya Gontor misalkan. Di Gontor itu udah ada 20 kampus lebih, kampus alumninya 700 lebih, total aset wakafnya udah puluhan triliun. Muhammadiyah udah 300 triliun lebih. Itu kalau dihitung semua saya yakin lebih itu. Saya Indonesia dari mana-mana. Nah, kami juga dibiayai dulu waktu sekolah dari hasil-hasil seperti itu. Ada SPBU di Ponorogo, di Wonosobo, di Jawa Barat. Ada perguruan tinggi yang berbasis wakaf, hasilnya kembali ke pendidikannya lagi untuk beasiswa dan lain-lain. Tanggal 1 kemarin saya peresmian Bridgestone Auto Service dengan orang Jepang langsung, itu juga berbasis wakaf. Jadi jualan ban, oli, cuci mobil dan sebagainya, hasilnya lari ke wakaf semua. Terus apakah karyawannya nggak digaji? Justru harus gajinya lebih keren gitu. Sehingga yang disalurkan ke hasil wakaf adalah keuntungan bersih dari pengelolaan yang bagus. Karena orang kalau nggak diperlakukan dengan baik, dia juga kerjanya bisa jadi asal-asalan. Jangan sampai salah terjemahkan lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala, kita nyiksa orang malah. Gitu. Maka kita juga terus bikin program-program misalkan kepedulian terhadap ustadz-ustadzah TPQ yang tiap bulan non sewu ya gajinya masih berapa, ujrohnya cuma berapa. Bukan karena kita mengajari cinta dunia, bukan. Mereka hidup di dunia, jadi butuh fasilitas-fasilitas dunia minimal, makannya terjamin, fasilitas terjamin, sehingga ngajar Al-Quran jangan sampai kita berdosa, karena di samping kita ada guru ngaji, ngajar Al-Quran, tapi perutnya keroncongan. Enak keroncong tenanan enak dinikmati, keroncongannya perut nggak enak. Ya, jangan sampai guru Al-Quran terusak keikhlasannya gara-gara seperti itu misalkan. Nah, kembali lagi itu ibu-ibu yang paling paham ini. Mengatur keuangan itu paling sulit kalau tidak ada uangnya. Wah, kita mau kiri-kiri. Sudah bercita-cita, besok kamu ngajar Quran, saya kasih 1 juta sebulan. Uangnya belum ada, ini ngaturnya gimana? Maka usaha-usaha kita harus kompak untuk mewujudkan ini semuanya. Sehingga kita bisa melahirkan wakaf-wakaf yang terbaik untuk umat di bidang masing-masing, sehingga melahirkan ahli di bidang masing-masing. Saya kalau suruh ngajar anak TK itu saya juga nggak telaten, saya ngajar. Tapi kita punya keahlian masing-masing dan mari kita arahkan anak-anak kita nih supaya mereka peduli dan menghidup-hidupkan hal-hal yang seperti ini. Maka keikhlasan, keterpanggilan, dan keteladanan itulah kunci dari kunci-kunci kesuksesan pengelolaan wakaf, termasuk masjid, musola, dan lain sebagainya. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Ini jam 7 kayaknya harus sudah selesai, Ustaz. Biasa kalau sesi saya jarang ditanya, jadi saya aja yang bertanya. Gitu. Insya Allah ada 3 voucher nih, Bu. Voucher Pertamax. Karena kalau Pertalite antri Pak. Mohon maaf bukan karena kami yang minta ngantri, tapi memang peraturannya dari pemerintah ya seperti itu. Maka ini pertanyaan yang pertama bagi bapak-bapak dulu. Saya kasih voucher Pertamax 50.000 berlaku hari ini di SPBU Gontor. Saya tanda tangan ini. Pertanyaan pertama adalah, sahabat Umar Ibn Khattab pernah mewakafkan tanahnya. Di mana itu tanahnya? Tadi angkat tangan, sebutkan nama dan dari mana. Moderator nanti dulu, terakhir. Moga Pak, Ustaz. Namanya siapa? Ustaz Samsul dari Wonosobo ya. Nama tempatnya di mana tadi Ustaz?
Di Khaybar, Ustaz. Masya Allah, barakallah. Semoga Ustaz. Nah, ini asli nanti. Itu hanya berlaku di tanggal 26 saja, okay, hari ini. Yang kedua untuk ibu-ibu. Pertanyaan bagi ibu-ibu, ada salah satu sumur yang dibebaskan oleh sahabat Utsman bin Affan dengan nilai total 18.000 dirham. Nama sumurnya apa? Angkat tangan. Monggo Ibu. Nama Ibu dulu siapa? Ibu Trilistiani dari mana Ibu? Dari Wonosobo aja. Nama sumurnya apa Ibu? Sumur rumah atau rumah. Alhamdulillah, barakallah. Nanti tak kasihkan Bu. Masih ada satu buat saya atau gimana ini? Ini untuk Bapak dan Ibu semuanya ya. Wah, ada satu universitas nih di negara Mesir sana yang umurnya itu sudah 1000 tahun lebih. Yang nama universitasnya adalah Al-Azhar. Nah, nah, Universitas Al-Azhar itu terletak di kota mana? Angkat tangan. Monggo Pak. Namanya Pak. Nah, Pak Arif. Pak. Di Kairo, alhamdulillah, tabarakallah. Ini Pak nanti saya katakan. Terima kasih. Sudah habis ya Bu? Ini HP-nya janganlah. Baik, saya kira ini ya, Ustaz, sudah jam 7 dan mudah-mudahan yang sedikit kami sampaikan ini bermanfaat. Nanti filenya saya kirim ke panitia, bisa di copy, mau disebarkan juga bisa. Mudah-mudahan kita bisa terus meneladani. Ini juga bagian dari menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar cara berpakaian, cara ini dan sebagainya, itu juga penting, tapi menghidupkan sunnah-sunnah seperti ini juga sangat penting. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Nasrul minallah wa fatun qarib. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.